Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan tentang tali busur persekutuan dua lingkaran. Nah, tali busur persekutuan dua lingkaran apabila dua buah lingkaran yang saling berpotongan memiliki tali busur persekutuan. Jadi, syarat dia memiliki tali busur yaitu dua lingkaran tersebut saling berpotongan. Diilustrasikan dalam gambar berikut. Lingkaran 1 dia berpotongan dengan lingkaran 2. Kemudian ditarik garis antara titik pusat lingkaran 1 dan lingkaran 2. Nah, titik potongnya yang menghubungkan titik potong antara kedua lingkaran itu ditarik garis, maka itu disebut dengan tali busur persekutuan dua lingkaran. Jadi yang garis merah putus-putus itu adalah tali busur persekutuannya ya. Kita sebut dengan titik potongnya itu K dan titik potong yang satu lagi M. Sehingga dimisalkan L1 berpotongan dengan L2 di titik K dan di titik M, maka KM adalah tali busur persekutuan lingkaran 1 dan lingkaran 2. KM akan selalu tegak lurus dengan L1 dan L2. Jadi posisi di sini itu tegak lurus. Tegak lurus berarti artinya berapa? 90 derajat. Nah, untuk menentukan persamaan tali busurnya bagaimana sih? Dengan cara mengeliminasi persamaan kedua lingkaran tersebut. Lingkaran 1 X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah KX ditambah LY tambah M sama dengan 0. Apabila lingkaran 2 itu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah PX ditambah QY ditambah S sama dengan 0. Maka hasil eliminasi persamaan kedua lingkaran tersebut itu disebut dengan persamaan tali busur. Contoh, tentukan persamaan tali busur lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min 8X ditambah 4Y ditambah 11 sama dengan 0 dengan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X min 4Y min 11 sama dengan 0. Maka untuk persamaan tali busur lingkaran tersebut tinggal kalian mengeliminasi dari kedua persamaan tersebut. Berarti jadinya X kuadrat tambah Y kuadrat min 8X plus 4Y plus 11 sama dengan 0. Di X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X min 4Y min 11 sama dengan 0. Berarti dieliminasi. X ini habis ya. Habis min 8X dikurang min 2X jadinya min 6X. 4X dikurang min 4Y dikurang min 4Y jadinya plus 8Y. Ini plus 22 sama dengan 0. Maka persamaan tali busur itu min 6X kuadrat plus 8Y plus 22 sama dengan 0. Kita lanjut ke menentukan jarak tali busur dengan titik pusat lingkaran. Kalau tadi baru persamaan tali busurnya saja. Nah, bagaimana sih cara menentukan jarak tali busur dengan titik pusat lingkaran? Nah, apabila persamaan tali busur itu menjadi AX plus BY plus C sama dengan 0 dengan pusat lingkaran X1, Y1, maka jarak tali busur dengan lingkaran tersebut yaitu D sama dengan mutlak AX A dikali X1 ditambah B kali Y1 tambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita lanjut ke contoh.
Diketahui dua lingkaran yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X min 6Y min 3 sama dengan 0. Dengan persamaan yang kedua yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat min 8X min Y plus 10 sama dengan 0. Berarti kalau mencari tali busur bersama tali busurnya tinggal kalian eliminasi. Berarti 12X min 5Y min 13 sama dengan 0. Berarti A-nya 12, B-nya 5 min 5, C-nya min 3. Nah, dari sebelum ini kalian harus mencari pusat lingkaran dari L1 karena di sini tentukan jarak tali busur persekutuan dengan lingkaran satu. Berarti kita mencari titik pusat dari lingkaran yang pertama. Pusatnya berapa? Ingat, min setengah A, min setengah B. Jadi di sini min 2,3. Berarti tinggal masukin. Tadi rumusnya apa? Nah, rumus apa? Kan D sama dengan mutlak A X1 tambah BY1 tambah C per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti A-nya itu berapa tadi? 12 ya, berarti 12 kali X1-nya itu min 2. Ditambah B-nya min 5 dikali 3 plus C-nya itu min 13 per akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Berarti didapat mutlak min 52Y min 52 per 13 sehingga didapat D-nya itu 4. Kita lanjut. Menentukan panjang tali busur lingkaran. Ini diilustrasikan kita menggunakan Pythagoras. Ditarik garis sehingga untuk menentukan panjang tali busur itu bisa dua cara. Yang pertama dengan 2 dikali akar R1 kuadrat dikurang D1 kuadrat. Atau bisa juga KM sama dengan 2 dikali akar R2 kuadrat min D2 kuadrat. Dengan penjelasan masing-masing, R1 itu jari-jari lingkaran L1, R2 jari-jari lingkaran 2, D1 jarak pusat L1 ke titik busur, D2 jarak pusat L2 ke tali busur. Dan KM itu merupakan panjang tali busur. Kita masuk ke contoh. Diketahui dua lingkaran yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X min 6 plus 1 sama dengan 0. Dengan persamaan lingkaran yang kedua yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat min 10X min 12Y tambah 47 sama dengan 0. Maka panjang tali busur persekutuan lingkarannya tersebut adalah Jadi, kita mencari panjang tali busurnya dulu. Maksudnya persamaannya.
Persamaannya berarti kan ini tinggal dikurang ya. Min 2 dikurang min 10 berarti jadinya 8x. 6 dikurang min 12 plus 6y baru min 46 sama dengan 0. Nah, dari sini kita harus mencari pusat dari masing-masing lingkaran dan jari-jari dari masing-masing lingkaran. Yang pertama, x kuadrat tambah y kuadrat min 2x min 6y plus 1 sama dengan 0. Kira-kira pusatnya berapa? 1,3 dengan jari-jarinya P1 ini R ya. Akar 1 kuadrat tambah 3 kuadrat dikurang 1 berarti R-nya dapat 3. Selanjutnya kita mencari pusat yang kedua dan jari-jari yang kedua. Berarti ini kita tulis dulu ya, persamaan yang kedua x kuadrat tambah y kuadrat min 10x min 12y plus 47 sama dengan 0. Nah, berarti pusatnya itu berapa? 5,6 dengan jari-jarinya itu R2 nya akar 25 tambah 36 dikurang 47 didapat sama dengan akar 14. Nah, di situ kita boleh pilih rumus yang pertama atau rumus yang kedua. Untuk mudah pakai yang pertama saja ya. Nah, sebelum segini kita harus mencari tentang D1-nya itu jaraknya. Nah, berarti D1-nya mutlak. Oh iya, kita eliminasi dulu nih harusnya. Berarti kita hapus ya, kita eliminasi sama yang kedua. Oh, ini udah dieliminasi. Berarti langsung saja D-nya itu D1-nya itu mutlak 8 dikali 1 ditambah 6 dikali 3 ditambah ya. Ditambah dikurang 46. Nah, berarti dibagi dengan akar 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Ya, berarti mutlak. Berarti ternyata didapat D-nya itu min 20 per 10 sama dengan min 2. Min 2, tapi karena mutlak jadi 2. Ini baru dapat nilai si D-nya. Berarti tinggal kita ya, jadi berarti 2 kita menggunakan rumus akar R1 kuadrat dikurang D1 kuadrat. Berarti 2 akar R1-nya berapa? Pakai 2 aja ya, berarti 4. Kok 4 ya? Bentar, R-nya dulu. Berarti R-nya itu berapa? 3, berarti 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Berarti 2 akar 9 min 4. Ya. 5, berarti 2 akar 5 didapat. Oke, sekian dan terima kasih penjelasan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.